Caranya meyakinkan mungkin ya. Muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama yang sering menjadi panutan. Yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama teman-teman sekalian terbagi-bagi. Ada ulama tingkat yang paling luar biasa namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin adalah ulama-ulama yang memang sampai pada level seorang alim ulama yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Selalu kalau penyampaiannya qala Allah, qala Rasul, tidak pernah dari pendapatnya sendiri, dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in yang dikenal dengan salafil ummah. Ini ulama-ulama rabbaniyin. Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja, ini contoh. Kalau antum pas umroh, kalau saya lagi bimbing umroh, saya selalu mengajak jemaah laki-laki, karena jemaah perempuan terpisah di musola perempuan. Itu kalau lagi di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah, saya sering ajak kalau bertepatan lagi sholat sama saya, karena jemaah memiliki bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Maka yang sama saya dudukin habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan hari ini di masjid ini, hari ini di syekh ini, besok di syekh sana gitu. Ini syekh, ini pak ya yang dikatakan oleh syekhnya, hukum ini macam-macam. Selalu perkataannya Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, gitu kan. Setelah itu teman-teman sekalian saya terjemahkan mereka, saya tanya, "Pak, bagaimana pendapatnya?" "Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu." Saya bilang saya terjemahkan letterlet saja. Dan ini yang banyak divonis di Indonesia dengan istilah Wahabi. Gitu. Ini Wahabi nih. Apa itu Wahabi? Nggak ngerti. Pokoknya Wahabi suka kafirkan orang. Dari mana Wahabi kafirkan orang? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini teman-teman sekalian. 7 tahun di Madinah ada guru kami mengatakan si fulan kafir, si fulan kafir. Nggak pernah saya dengarin itu. Nggak ada. Selalu kalau kita belajar fikih pun, Imam Syafi'i mengatakan begini dalilnya, Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kali pun demi Allah saya dengarkan ada kata berkata Wahabi, nggak pernah. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang membersihkan Jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala. Kalau kita baca bukunya, nggak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas, nggak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita pelajari tafsir Ibnu Katsir, tafsir buku-buku induk semuanya. Enggak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik, sebelumnya tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu saya angkat tangan. Silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang mazhab Maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang mazhab Maliki banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang, khusus materi fikih. Siapa yang mazhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang mazhab Hambali? Oh, teman-teman dari Timur Tengah, banyak datang di situ. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah Syafi'iyah. Bas, tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang ya. Saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah di Mesir dulu itu, saya duduk di kelas. Di sebelah saya ada satu orang Komores ya, dari Afrika. Sebelah saya lagi sepupu saya. Ya, dari Makassar, sama-sama dengan saya berangkat, anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Nggak pernah kami ketemu kecuali di waktu tertentu. Nah, di waktu tertentu, kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi saya nggak pernah kenal wajahnya. Begitu hari ujian, baru kita kenal wajahnya nih. Penuh. Pada saat itu kampusnya penuh. Kemudian pada saat itu juga semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya fulan. Di kelas mana? Kelas ini. Loh, saya juga di kelas itu. Kok nggak pernah saya lihat? Dia bilang, kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya ya cuma duduk-duduk saja di situ, gitu kan. Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan. Karena Kairo sama dengan Jakarta. Nggak ada bedanya gitu kan. Kehidupan di sana ya kehidupan begitu, bebas kan. Jadi saya melihat beda sekali antara kondisi yang
ada di Saudi dengan kondisi ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian. Kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana, gitu kan? 13 tahun fase dakwah di sana, 10 tahun penyempurnaan Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat ada masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal nggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halaqah-halaqah ulama itu dan dengarin dengan hati yang tenang, dengarin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia banyak sekali isu sekarang selalu dengan Wahabi. Oh, momok yang menakutkan Wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah Wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat, ini Wahabi. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang. Ini kafir. Kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari ini. Kisah semua yang berhubungan dengan para sahabat, para tabi'in, generasi emas. A'immah yang 4, imam yang 4 yang terkenal madhabnya. Karena sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar habis meneraskan sebuah materi, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus apa nih masalahnya? Kalau ini yang selama yang divonis sebagai Wahabi, ini berarti keliru nih. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang Syiah. Sengaja mereka memvonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwasanya sahabat kafir. Ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus Masjid Nabi? Terbalik, malah diurus, dirawat. Jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana, ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat dan ada orang mukmin, di zaman Nabi SAW apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi saya tetap mengatakan ulama ada di mana-mana, ulama-ulama Rabbani ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak akan boleh seseorang menjadi imam madzhab kecuali menghafal 50.000 hadis. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau-beliau banyak sekali kan ulama-ulama tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat berapa hadis sudah vonis orang macam-macam, gitu kan. Kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan akhi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'ah. Wah, ini Wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang divonis Wahabi ini teman-teman, saya sering bahasanya ini di Jakarta. Sebenarnya kami ini yang sedang berdakwah, saya termasuk divonis gitu kan. Tapi biarlah vonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih. Ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya. Jangan diubah catnya, gak usah diganggu AC-nya. Urusan sudah rapi nih. Udah tinggal datang sholat. Seperti itulah. Nah teman-teman yang buat bid'ah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah, ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah ini Wahabi. Wahabi apa ini gitu. Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah gitu. Gak boleh teman-teman sekalian, akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik. Kalau diingatkan, antum mau dengar, alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, fadhal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi, ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan. Enggak, tapi ini, fadhal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket.
Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah. Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu, kan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima enggak ya? Nah, kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar? Boleh nggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya, atau mungkin lemah, ya sudahlah, gitu loh. Ini nggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, nggak apa-apa lah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat, gitu kan? Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama, Rabbani. Ada ulama yang memang ini istilah dari para ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Gitu. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz, ya. Ini mudah sekali kan. Siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustadz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung. Ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini. Ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun dan jangan tersinggung. Gak usah tersinggung. Kalau baik terima, gak baik gak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji. Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Tentu semua Pak Haji silakan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silakan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang di Indonesia terjadi fakta. Ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu. Semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik. Walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Gitu kan. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga, yang terakhir ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan. Akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk, apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana caranya nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan. Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya kita paham teman-teman sekalian. Sekali lagi tidak menggurui, ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu a'lam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi khulafa rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan
boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur Rasyidin min ba'di. Addu alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin. Antum masuk khulafaur Rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu. Ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati khulafaur Rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat, nggak bisa. Pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Allahu a'lam. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam, bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini, yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa, Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah, Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara, Syafi'iyah. Gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu. 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab. Sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing, disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas, kita bisa tahu tuh, gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya. Gitu kan. Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan, tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah, tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Apakah ada sebab akibat jika seorang ayah menjadi koruptor dan anaknya menjadi pencuri? Tetapi mencuri hanya di rumah orang tuanya sendiri, mencuri harta orang tuanya. Orang tuanya tahu kalau si anaklah yang selama ini suka mencuri hartanya, tapi orang tua takut negur anaknya, khawatir anaknya minggat dari rumah orang tuanya. Pasti itu. Ayahnya mencuri, anaknya mencuri. Dan sunnatullah, dia mencuri, harta itu juga dicuri oleh anaknya. Dan Allah SWT ingin memberitahukan kepada dia tentang masalah yang sedang dia hadapi. Betapa tidak enaknya kalau barang seseorang diambil. Barangnya pun sendiri kalau diambil oleh anaknya, dia merasa nggak nyaman. Ada orang subhanallah anaknya narkoba, jual macam-macam barang di rumah sampai habis. Ya, itu cobaan. Dia juga mencuri soalnya. Al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kadar perbuatan seseorang. Ya. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah. Saya lagi ditesin. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi. Kata Nabi SAW hadis. Catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya. Mereknya orang kah, apalah, menipu, gitu kan, manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW tidak boleh ini, haram, masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram. Haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah. Kan? Dia sendiri yang vakum dirinya.
Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisabnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak. Padahal itu udah ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman. Saya beli tiket. Allah mudahin dari rezeki. Alhamdulillah saya berangkat. Saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum. Baik, saya cocok. Bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya? Tapi barang-barang antum. Bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim, zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan. Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus orang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis. Kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat, tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita faham masalah ini. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksud ilmu di sini apakah hanya ilmu agama atau seluruh ilmu yang bermanfaat?
Teman saya saat ini ada guru bahasa Inggris di sekolah. Apakah mengajar ilmu umum tersebut termasuk mendapatkan kebaikan yang sama dengan ilmu agama? Teman saya tersebut saat ini ingin kuliah kembali mengambil jurusan agama supaya di sekolahnya bisa mengajar ilmu agama. Apakah keputusannya sudah tepat Pak Ustadz? Atau apakah ada saran yang lebih baik? Tentu semua yang dimaksud ayat ini berbunyi Allah SWT memberikan derajat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kata ulama semua ilmu yang bermanfaat dan puncaknya adalah ilmu agama. Jadi semua yang bermanfaat masuk di situ. Mengajar ilmu apapun gitu kan. Misal masuk di dalamnya masalah ilmu ekonomi, tadi bahasa Inggris, sesuatu yang bermanfaat insya Allah masuk di dalamnya. Tapi tidak selevel dengan mengajar agama, beda. Mengajar agama tentu beda. Menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, mengetahui halal haram ini jauh lebih besar pahalanya, gitu kan? Jauh lebih besar pahalanya. Allahu a'lam. Jadi kalau dia memang mau belajar agama bagus saja. Belajar agama itu fardu ain teman-teman, ya, wajib, nggak boleh dipilih. Tapi belajar bahasa Inggris, belajar komputer ini semua sunnah. Ingat, saya bukan larang ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Romawi berkuasa, ya, Persia berkuasa. Tapi nggak pernah Nabi suruh sahabat belajar bahasa Persia atau bahasa Romawi, nggak pernah. Tetap difokus belajar Al-Quran, Sunnah, belajar, dan itu yang kita sodorkan ke mereka. Mereka yang belajar, kita yang mulia. Ini dibalik sekarang faktanya, gitu kan? Sampai saya pernah sampaikan banyak pendeta-pendeta dan pastor di zaman kerajaan Khilafah Utsmaniyah dulu, mereka berkata, kami prihatin melihat anak-anak muda Nasrani di Eropa karena mereka ya setiap kali mau dianggap modern atau maju selalu bangga kalau menggunakan bahasa Arab. Bahkan kalau mau melamar, kalau dia menggunakan bahasa Arab diterima lamarannya. Dianggap sebuah ya modern, peradaban. Itu harus kita sodorkan. Kita umat Islam sekarang tidak mau sodorkan itu. Kita lebih bangga dengan penampilan orang lain, bahasa orang lain. Ini yang membuat akhirnya apalagi generasi mudanya yang meninggalkan agama ini malah tambah kacau ini. Ya, malah tambah kacau. Mestinya kita kembali kepada agama kita. Tapi insya Allah yang tadi boleh saja. Ya, itu termasuk insya Allah ilmu yang bermanfaat, maka bisa dapat derajat yang tinggi tapi tidak setingkat dengan ilmu agama. Bagaimana efek dari makan uang haram, dari manipulasi nilai proyek yang tidak besar? Bagaimana jika si pelakunya belum sadar kalau manipulasi nilai proyek atau sama dengan mencuri hak orang lain? Pasti akan datang. Uang haram akan masalah. Dia beli mobil, pasti mobilnya bermasalah. Percaya. Akan tabrakan kah, akan masalah. Tidak ada uang haram itu nikmat, mustahil. Mustahil. Ada seseorang dulu cerita paman saya di Malaysia. Kebetulan orang ini datuk keturunan raja di sana dan asalnya dari Indonesia, dari Sulawesi Selatan orang ini. Cuma sudah lama pindah ke sana sebelum berdiri di negara Malaysia, hanya sekarang menjadi kerajaan di daerah Johor. Kebetulan karena kami juga tinggal dari Sulawesi Selatan, dari nenek-nenek saya juga ada turunan Bugis, maka nyambung ngobrolnya antara paman saya dengan si turunan raja yang ada di sana. Kemudian terjadilah cerita disampaikan oleh si Datu ini, kalau ada temannya dari Indonesia yang datang, kemudian bawa sebuah proposal proyek. Ini proyek, nilainya 5 juta US. Ini proyek. Pertama si Datu ini ragu, ini bukan bicara masalah Indonesia-Malaysianya, tapi kita bicara antara kasus yang terjadi. Maka pada saat itu si Muslim yang dari Indonesia ini datang, sudah seminggu nunggu belum di ACC proposalnya. Orang ini kaya nih, turunan raja yang satunya. Lalu didatangilah rumah si Malaysia oleh si Indonesia ini membawa Al-Quran, sama-sama Muslim. Lalu Al-Quran diangkat di depan si Malaysia, dikatakan, apakah anda percaya ini? Kata si Muslim dari Malaysia itu, iya tentu saja saya percaya. Kata si Muslim dari Indonesia, saya bersumpah atas nama ini kalau proyek ini benar. Ini nggak ada manipulasi, ini benar semua. Dan saya akan jujur. Besok cair dananya. Sumpah atas nama Al-Quran, cair 5 juta dolar. Sebulan pertama masih bisa dikontak, sebulan kedua sudah hilang nomor teleponnya. Ternyata sudah alamatnya berbeda dan dibiarin. Subhanallah dalam setahun saja. Tahun depan didengar kata paman saya, orang itu masuk di rumah sakit di Singapura, cuci darah, yang dia keluarkan biaya pengobatannya lebih besar daripada yang dia curi. Fakta nggak bisa. Ini realita lapangan. Jangan sentuh haram. Haram itu seperti tangan kita sentuh kotoran. Kalau tetap dibiarkan di situ, maka akan bau. Tangan kita juga, kulit kita bisa rusak. Ditarik pun keluar dari kotoran itu harus dicuci sampai hilang baunya baru nyaman. Proses.
Jangan terjerumus pada yang haram. Itemnya sedikit, hukumannya berat. Nikmatin yang halal, itemnya banyak dan berpahala. Kenapa harus yang haram teman-teman sekalian? Curi harta warisan keluarganya lah, manipulasi data kantor lah. Untuk apa? Untuk apa? Kita punya kapasitas di tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Perut kita maksimal 2 piring nasi. Enggak lebih dari itu. Untuk apa Anda curi uang miliaran itu untuk apa? Untuk apa? Mata kita punya kapasitas sampai tembok ini saja. Lebih dari itu enggak ada lagi. Enggak usah pusing dengan keadaan orang lain. Tangan kita ini jangkauannya sampai di sini saja. Kaki kita cuma 1 meter saja jaraknya. Mau langkah 2 meter loncat. Bisa robek celananya, bisa jatuh. Jangan lampaui kapasitas. Untuk apa? Tanah yang Anda perebutkan sampai bunuh-bunuhan dengan kerabat. Sampai merampas haknya orang lain. Itu kalau kita naik pesawat, nggak ada lagi nilainya tanah itu. Biarpun di Menteng tanah yang paling mahal, anggap 1000 kali 1000 meter di Menteng, mahal sekali. Naik pesawat sudah nggak kelihatan tuh tanah. Mobil yang Anda banggakan selama ini mereknya terkenal, naik pesawat coba, cuma seperti gentong yang jalan. Malah seperti semut yang kecil, nggak ada nilainya. Apa yang mau dibanggakan? Dunia ini semua kemasan dan kiasan saja. Jangan terpengaruh. Apa bedanya antara orang yang tidur di emperan jalan teman-teman sekalian, tidak pakai kasur, nggak pakai selimut, dengan orang tidur di ranjang ratusan juta, rumahnya, kamarnya marmer, pakai AC mewah. Demi Allah yang beda hanya kemasan dan kiasan. Ini dianggap mewah bagus, ini tidur di emperan jalan. Tujuannya tidur. Bisa saja orang di emperan jalan itu lebih nyenyak tidurnya. Apa bedanya orang makan di daun pisang dengan piring emas? Kemasan dan kiasan. Tujuannya makan. Jangan melampaui kapasitas. Orang yang berbuat dosa ini melampaui kapasitas. Riba, kenapa? Paksain diri harus KPR. Kalau saya nggak KPR, saya nggak punya rumah. Subhanallah. Sabar akhi, sabar ukhti. Kontrak, nggak apa-apa, nggak aib. Nanti saya nggak punya rumah. Kenapa kalau nggak punya rumah di dunia? Kenapa? Tangannya putus? Enggak. Kejar tuh istana di akhirat sana yang abadi, bukan dunia. Nabi Muhammad SAW rumahnya dari tanah liat. Sampai Umar bin Khattab nangis waktu masuk rumahnya. Kalau ada rezeki alhamdulillah, rumah mewah, mobil nggak masalah. Tapi di sini tidak boleh dari yang haram. Nggak ada gunanya. Untuk apa kita nikmatin mobil yang bagus, rumah yang mewah, makanan mewah, tapi dari haram semua. Dan ini subhanallah seperti orang masukkan racun ke badannya loh. Semewah apapun buah-buahan itu, makanan itu, sehebat apapun vitamin yang diambil dari uang haram, wallahi teman-teman saya demi Allah jadi penyakit buat Anda. Sesederhana pun makanan, walaupun gorengan pakai minyak bekas di pinggir jalan tapi dari uang halal, wallahi bisa jadi kesehatan buat Anda. Tolok ukurnya adalah halal haramnya Allah. Ini hati-hati. Jangan lampaui kapasitas, nggak ada gunanya. Jangan paksain diri. Pujian orang, kamu hebat ya. Kamu luar biasa ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya. Dan cacian orang, kamu kesian ya, kamu kampungan ya. Sepanjang lidahnya. Mau diapain tuh? Mau dapat apa setelah itu? Bangga kena mobil hasil curian? Subhanallah. Gimana? Teman-teman sekalian, hiduplah di dunia kata Nabi SAW. Kun fid dunya gharibun. Kul fid dunya ya. Gharibun aw abirus sabil. Jadikan dirimu dunia seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja. Nikmatin yang Allah mudahkan dan jangan paksakan diri melampaui kapasitas. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita yang mana mereka memakainya untuk di luar bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misalnya ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim, tapi dia juga jual baju tidur, misal. Baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya, gitu ya. Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini, maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu a'lam, yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju
yang konvensional mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi Masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ya, ada banyak terjadi seperti itu. Saat saya di MTSN, saya pernah berutang kepada penjaga kantin di sekolah saya sebesar 70.000. Namun entah kenapa saya lupa alasan, saya lupa membayarnya. Sekarang saya tidak tahu keberadaan bapak itu dan saya merasa terbebani akan hal itu. Apakah ada jalan yang bisa saya tempuh untuk melunasinya? Coba datang ke tempat sekolah lagi itu, madrasah tadi, madrasah Nawiyah yang Anda masuk itu, tanya di mana penjaga kantin dulu bapak ini, tanya, insya Allah mungkin orang-orang sekitar itu tahu. Biasanya penjaga kantin itu tinggal dekat sekolah, biasanya. Gitu. Bisa ditanya bahwa bapak itu di mana, sampai Anda temukan, alhamdulillah, itu sangat baik. Ini tanda keimanan ya. Anda terdorong mau melunasi itu sangat luar biasa, karena itu akan menghilangkan masalah kita pada hari kiamat. Karena di hari kiamat orang ini nggak mau terima 70.000 rupiah, rupiah nggak laku di akhirat, udah nggak laku ini. Makanya sekarang dia mau 70.000 pahala, ini jadi masalah ini. Pahala apa yang sejumlah besar itu? Ya kalau sholat ibadah kita semua diterima, kalau enggak kan gitu, jadi masalah. Jadi coba cari tahu. Kalau tidak ketemu pun ada solusi. Bagaimana kalau saya pernah berutang sama orang lalu saya tidak tahu di mana orang tersebut, atau saya pernah mengambil haknya orang lain, sekarang saya tobat, saya nggak tahu harus kemana. Orangnya juga saya tidak tahu, mungkin di negeri lain, mungkin di kota lain. Caranya sodakahkan sejumlah itu atas nama orang itu. Itu bisa. Tapi jangan sodakahkan kalau masih ada orangnya, dan jangan malu. Maaf, saya baru dapat, temuin dia, bicara baik-baik, dan saya baru tahu hukum agama, saya menyesal. Saya pernah lakukan ini dan saya tahu dia perbuatan salah, sekarang saya baru tahu, dulu saya tidak tahu. Ini saya kembalikan, insya Allah dengan niat baik orang bisa menerima itu. Gitu kan. Kemudian saya juga pernah berutang kepada teman saya waktu SMA sebesar 5.000. Seingat saya pernah memberitahu bahwa saya pernah berutang kepadanya, namun dia bilang tidak mengapa, tidak usah dibayar. Namun itu seperti memberatkan hati saya. Kalau dia sudah mengatakan tidak bayar, tidak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya saat Idul Adha, saya memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan berjalan dengan niat melunasi utang-utang yang saya sebutkan di atas. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalau orangnya masih ada, bayar ke orangnya. Kalau orangnya sudah maafin, sudah lunas, nggak ada masalah. Kalau kita tidak temukan orang yang ingin kita bayar utangnya, maka boleh sedekah atas nama dia. Atas nama dia ya, bukan atas nama kita. Untuk dia memang pahalanya dia untuk dia. Insya Allah hari kiamat dia bisa ridho dengan itu. Gitu kan. Jika meremehkan orang lain dapat berbalik kepada kita, apakah bisa disebut dengan karma? Apakah karma itu ada dalam Islam? Ya itu istilah ya, di Indonesia diistilahkan dengan hukum karma. Tapi memang dalam Islam kita tidak namakan karma, tapi kita mengatakan memang ada dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang membuktikan kalau orang melakukan satu perbuatan maka dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau dalam hal keburukan, misal kita menggunjing orang lain, kita akan digunjing satu waktu. Kita memukul orang lain, kita akan dipukul. Memang ada hadis Nabi SAW berbunyi masalah itu, seperti misalnya kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Hari ini kita jujur dengan seseorang, besok kita dijujuri. Hari ini kita bakti dengan orang tua, besok anak-anak kita bakti dengan kita. Kita setia dan dengan tulus dengan pasangan, Allah juga akan menjadikan pasangan kita seperti itu, dan seterusnya. Gitu. Juga sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Juga hadis Nabi SAW yang lain cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Siapa yang berbakti pada orang tuanya, atau berbaktilah kalian pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, maka juga Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Itu dalam syariat. Tapi tidak pernah kita temukan ada istilah karma. Ya. Saya tidak tahu ini di Indonesia digunakan apakah seperti itu, persis seperti hadis-hadis kita sampaikan. Kalau iya, maka kita mengatakan hadis Nabi SAW. Kita bukan mengatakan istilah itu. Berarti dia yang sesuai dengan hadis Nabi, gitu kan? Bukan hadis Nabi yang menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada. Apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindarkan diri dari sifat ujub dan menyakiti sesama makhluk? Tentu saja secara khusus lafaz saya sekarang tidak teringat terus terang. Tetapi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah SWT agar dihilangkan dari sifat sombong, ya, sifat merendahkan orang lain. Seperti tadi saya katakan sifat syamata yang membuat ada doa Nabi SAW agar dilindungi dari syamatatil a'da, dari kesombongan yang diarahkan kepada musuh sehingga musuh mengalahkan kita.
dan seterusnya gitu kan. Sampai para sahabat itu kalau mereka melihat di dalam benteng musuh sudah mulai mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki Islam, maka mereka sudah mengatakan, maka mereka saling mengatakan berita gembira, kalian sebentar lagi akan menang. Karena mereka sudah mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, berarti akan ada respon yang sama, balasan dari Sang Pencipta Allah. Tapi doa secara khusus terus terang saya sekarang belum terlintas, cuman cobalah ucapkan lafaz-lafaz sesuai dengan yang kita harapkan kepada Sang Pencipta Allah. Karena doa boleh kita mengatakan, ya Allah, karuniakanlah ya, untukku sifat merendah di hadapanmu, di hadapan para makhlukmu. Kemudian ya, hilangkanlah semua dari hatiku sifat sombong, sifat berbangga-bangga, ria, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah SWT itu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi sifat ujub dan sombong? Ketahuilah, setiap terjerumus dalam satu perbuatan salah, ataupun kita akan terjerumus atau baru ingin melakukannya, baik sudah terjerumus atau akan terjerumus gitu kan, maka kata kuncinya untuk meninggalkan kita membaca ancaman Allah di dosa itu. Seperti masalah sombong, apa sih ancaman Allah? Oh ternyata kata Nabi SAW, sombong itu siapapun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Berarti mencium surga tidak akan terjadi, apalagi masuk ke dalamnya. Ada ancaman. Coba baca 5-6 hadis tentang hal yang berhubungan dengan masalah ini. Sama dengan ujub. Ujub itu membangga-banggakan amal, bisa menghancurkan amal pahala. Lalu untuk apa kita sholat malam teman-teman sekalian? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa baca Quran kalau kita hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia? Apa yang kita dapatkan? Pujian dia yang sepanjang lidahnya? Oh kamu hebat ya? Oh kamu soleh ya? Oh kamu soleha ya? Kamu kaya ya? Habis itu gak ada apa-apa yang kita dapatkan, gitu kan? Jadi gak ada gunanya sama sekali. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, jadikanlah dirimu terkenal di langit, maka seluruh yang di bumi akan mengenalmu. Dan janganlah kamu jadikan dirimu terkenal di dunia dan kamu asing di langit sehingga akhirnya kamu akan terasingkan di dunia. Jadi memang kita harus bagaimana menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan memahami bahwasanya sifat-sifat buruk ini dinilai buruk oleh Sang Pencipta dan kita baca ancaman-ancamannya, insyaallah kita akan tinggalkan. Sama dengan orang kalau berzina, orang bohong atau apa saja, baca ancaman Allah di dosa itu insyaallah kita akan tinggalkan, karena wahyu berbicara dengan hati manusia. Allahu a'lam. Jika orang tua sudah lanjut usia, memiliki 4 orang anak, ketiga anaknya merantau jauh, maka tinggal satu orang anak pertama yang paling tua di dekatnya. Walaupun dekat, sang anak pertama tidak bisa merawat langsung karena pekerjaan dan keluarga, maka sang anak berinisiatif membayar orang lain untuk merawat beliau. Apakah dalam hal ini sang anak pertama durhaka kepada orang tua karena tidak mau merawat langsung? Bagaimana dengan anak-anak lain yang merantau, termasuk durhakakah? Anak pertama ini adalah ayah saya yang saat ini sedang sakit persis sama dengan yang diderita oleh ibunya atau nenek saya. Mohon didoakan semoga dimaafkan dan diangkat penyakitnya. Tentu saja tidak berdosa. Membayar orang lain tidak masalah. Termasuk bentuk bakti, dia mau bayar gitu kan? Karena dia kerja maka dia bayar orang lain untuk merawat orang tuanya, boleh. Tapi jangan dia niatkan memang membuang orang tuanya. Misal dia masukkan ke pantai jompo, dia nggak mau urus lagi. Seperti kehidupan di Amerika sekarang begitu ya. Itu luar biasa. Saya dapat informasi kalau anak-anak kan begitu balik tamat SMA misalnya disuruh kerja, udah kerja, mereka kerja sendiri sambil kuliah, udah punya hasil. Orang tuanya itu kalau sudah tua maka mereka kena punya hasil, dimasukkan ke pantai jompo, dia bayar. Dia nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang meninggal, di telepon anaknya, orang tua kamu meninggal. Baik, berapa biaya pemakamannya, dia kirim, ditransfer, orang tua yang disuruh kubur. Nah ini lain ini. Tapi kalau dia di rumah, orang tuanya di rumah, dia nggak bisa rawat karena dia juga harus cari nafkah, dia laki-laki. Tapi dia bayar seorang perawat misalnya, kalau laki-laki misalnya, itu nggak ada masalah. Dan tetap dia berusaha mencari pahala dari orang tuanya tadi. Apa saja yang dia bisa lakukan, coba dia lakukan itu. Dan kedua anaknya juga yang merantau itu tidak durhaka kalau merantau. Kecuali orang tuanya minta, kembali ke sini nak, saya mau kamu di sebelah saya misalnya, nah itu lebih baik dia pilih. Tapi kalau orang tuanya diizinkan, minta didoakan, kemudian dia penuhi kebutuhannya, dia ikut bantu kakaknya yang anak pertama itu, dibantu dengan biaya-biaya untuk membiayai orang tuanya, itu hal yang baik saja. Kalau saya pinjam uang kepada teman saya yang tinggal di Lampung sebesar 5 juta, kemudian di bulan kelima
saya kembalikan via transfer tapi saya tambahkan 500 ribu sehingga menjadi 5,5 juta. Tapi saya ikhlas, bukan karena permintaan itu. Bolehkah dalam agama? Boleh. Diharamkankah makan atau menjual ikan lele yang pernah dikasih makan daging ayam yang sudah jadi bangkai atau pernah makan kotoran manusia? Bukankah kalau semua ikan walaupun sudah jadi bangkai tetap halal untuk dimakan? Setahu saya tidak ada masalah. Setahu saya ya, tidak ada masalah. Tapi tentu lebih baik kalau Anda tahu pasti memang ikan lele itu memakan sesuatu yang haram, maka jangan dimakan. Tapi kalau kita tidak tahu, hukumnya hukum zahir. Hukumnya hukum zahir. Dan saya sarankan teman-teman yang punya seperti ini, usaha seperti ini, sebaiknya memang diberikan makanan juga yang halal, sebaiknya. Gitu kan? Sebaiknya juga diberikan makanan yang halal. Tapi umumnya ulama membolehkan seperti pupuk yang terbuat dari kotoran manusia, itu dibolehkan. Umumnya ulama memfotokan bolehkan, karena itu akan nanti menyuburkan tanah misalnya, maka itu umumnya dibolehkan. Tapi kalau dia bisa mendapatkan pupuk hewan yang dasarnya memang halal dimakan dagingnya, itu lebih baik. Artinya kesimpulannya adalah lebih baik kalau seseorang menjauhi makanan-makanan yang syubhat, ya, syubhat, baik dia karena dia mau beli lele itu atau pengusahanya, harusnya dia jauhi itu. Apakah ketika kita wudu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilang ini? Ya? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh, istri Anda bertanya begini. Kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Apabila seseorang beribadah lalu dia terbersit riya, namun dia sadar bahwa dia riya dan istighfar, mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima? Ada hadis yang berbunyi al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, gitu kan? Sudah batal. Tapi perlu diketahui, misal kalau cuma terlintas, karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riyanya. Pasti syaitan tawarin pertama opsi riya dulu, gitu kan? Begitu kita sholat, riya dulu yang ditawarin. Kalau kita selama kita tidak mengiyakannya, berarti nggak masalah. Jadi dia, itu orang di sebelahmu, itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang dan kita nggak iyakan, kita terus baca, kita nggak pedulikan. Seperti orang lagi nawarin marketing, nawarin produk, kita jalan saja dia ngomong terus, kita nggak pedulikan.
nggak ada masalah gitu kan, nggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah gitu kan. Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu berarti sudah syirik, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlintas begitu dia batalin sholatnya. Lebih aman dia batalin, dia ulangin. Karena sudah berbahaya buat dia, sudah nggak diterima kalau dia lanjutin. Apakah kita tidak boleh membunyikan sendi-sendi dalam sholat, mematahkan jemari tangan dan kaki? Mematahkan ini bagaimana? Hah? Membunyikan, jadi bukan mematahkan kali ya. Ini bahasanya luar biasa. Jadi setahu saya Allah alam ini sebagian besar ulama memakruhkan, jadi bukan tidak boleh. Karena ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat kalau sifatnya darurat. Kalau darurat itu tidak ada masalah, tapi sebaiknya dihindari. Ini juga secara medis kurang sehat ya. Karena biasanya jadi renggang jari-jari itu, maka lebih baik dijauhi. Ya anggaplah kalau anda mau berhadapan dengan atasan misalnya lagi ngobrol, masa sambil depan atasan bunyi-bunyiin tangan gitu kan? Pasti nggak mau. Bagaimana dengan hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala? Coba hindari. Itu was-was syaitan agar mengurangi kekhusyuan anda. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung salahnya kenapa. Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan? Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing, dan kalau dia salah, dia akan berdosa dihukum sama Allah dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan? Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan. Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali, kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan? Atasma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga, gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya, masuk dalam dosa nanti. Apakah dalam Islam ada ahli tafsir mimpi? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Ada. Takwil mimpi anda. Kan Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf AS di dalam surah Yusuf, masalah takbir mimpi. Dan ada seseorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Ayahnya Sirin itu dulu pendeta Nasrani di Irak. Begitu masuk ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, masuk Islam nih ayahnya. Sirin ini masuk Islam, gitu kan? Maka dia dapat anak namanya Muhammad, dikasih nama Muhammad bin Sirin, terkenal ahli takwil mimpi, Dan ada bab khusus seperti di Sahih Sunan Nabi Daud
bab khusus takbil mimpi, ada. Dan pernah saya pelajari di tingkat 3 kuliah dulu tentang masalah takbil mimpi, dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah. Dan memang ada ahlinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Karena akan terjadi seperti apa yang dia takwilkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau antum mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Itu setahu saya Allah alam ada. Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lebih besar dosanya daripada syirik? Setahu saya kalau dia dipertemukan dengan syirik besar, maka sama kurang lebih ya. Karena memang hal-hal salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini memang masuk, Ibnu Qayyim memasukkan dari 10 poin batalnya keislaman seseorang, salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini mungkin dia kelasnya selevel dengan di bawahnya syirik besar, tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil enggak, beda. Ini pembatalan Islam tadi, kan syirik kecil itu riya cuma membatalkan amal yang sedang, tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Apa hukumnya bagi orang memang tidak tahu agama Islam seperti orang primitif, apakah dia masuk neraka? Tentu ini akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Caranya ada sebuah hadis. Kalau teman-teman ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka, di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka itu ada penjelasan. Ada penjelasan di situ. Penjelasannya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Disuruh loncat ke neraka. Suruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh sama Allah dilempar ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, demi Allah dia tidak akan rasakan panasnya neraka. Karena cuma ujian. Patuh enggak? Kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah misalnya, kemudian disuruh perintah dia tidak mau jalankan, berarti sudah jelas walaupun di dunia dia akan kufur gitu kan. Nah orang yang patuh loncatkan dirinya ke neraka, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut, kata Nabi SAW. Dan dia berarti masuk dalam surga, berarti dia masih fitrahnya. Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan tetap dia akan membangkang, maka ini akan masuk ke neraka. Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong. Apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali, begitu salam lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat melewati para sahabat, sampai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun, setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi, berzikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada kurma sedekah yang sudah saya niatkan mau keluarkan, maka saya tidak ingin itu tertunda, maka saya pun segera mengeluarkannya lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini bolehnya orang kalau habis sholat berzikir habis sholat itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat dia boleh memotongnya, seperti menjawab salam gitu kan, seperti misalnya turun hujan tiba-tiba dia harus pindah karena kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan. Semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat dua yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk. Hah? Sampai mana tadi? Lupa? Sama-sama lupa. Baik. Marah. Kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah. Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan,
maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakannya, Rasulullah apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk gitu kan, terajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, ini Dajjal ya, ada lebih jauh lagi. Sebelumnya minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam, berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan? Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti. Itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam. Dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca. Padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama. Tetap dilakukan. Seperti itu memahaminya.